Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menampilkan sebuah teater singkat yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Perkenalkan, saya Andi Aulia Andisa Iswar sebagai narator. Saya Jessica Maria Lukman sebagai bawang putih. Saya Chelsea Saron sebagai bawang merah. Saya Nurul Fajiria sebagai ibu bawang merah. Saya Zahra Aulia Putri sebagai ayah dan bibi. Saya Henrietta Musa sebagai nenek. Baiklah, saksikanlah teater kami. Zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka. Demikian pula dengan ayahnya. Ayah, kenapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat? Sudahlah anak, ini memang sudah takdirnya. Tapi kenapa begitu cepat ya? Aku sangat yakin sudah tidak ada ibu ya. Sudahlah, baiklah. Sudahlah nak, yang sudah berlalu biarkanlah sudah. Kamu masih memiliki ayah yang akan. Di desa tempat Bawang Putih dan ayahnya itu tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Sore itu pun, ibu Bawang Merah datang membawakan makanan untuk Bawang Putih dan ayahnya. Bawang putih, ini ada sedikit makanan untukmu dan ayahmu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya sudah, Ibu pulang dulu ya. Oh iya, salam buat bawang merah ya. Iya, Mas. Melihat ibu Bawang Merah yang selalu membantu mereka, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau dia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Maka akhirnya ayah Bawang Putih pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Tentunya dengan persetujuan dari anak-anak mereka, Bawang Putih dan Bawang Merah. Apakah kau setuju jika ayah menikah dengan ibu bawang merah? Aku setuju, ayah. Soalnya ibu bawang merah tidak baik padaku. Bagaimana dengan bawang merah? Ya kan, Bu? Awalnya, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, setelah beberapa bulan, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah mulai menunjukkan sifat yang bertolak belakang dengan sifat mereka selama ini kepada Bawang Putih. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan memberinya pekerjaan yang berat jika ayah Bawang Putih sedang tidak di rumah. Tentu saja, ayah Bawang Merah tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada ayahnya. Bawang Putih takut ayahnya akan kecewa setelah melihat kelakuan ibu tiri dan saudari tirinya kepada Bawang Putih. Putih, kamu harus mengepel, cuci piring, dan semua pekerjaan rumah harus kamu selesaikan. Baik, Bu. Hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Bawang Putih sangat sedih akan hal tersebut. Setelah kehilangan ibu terkasih, Bawang Putih harus kehilangan ayahnya juga. Kalau ayah pergi, baik-baiknya bersama ibu dan kakakmu. Baik, ayah. Aku bikin putih ya. Baik, non. Aku akan selalu menjaga putih. Ayah, jangan tinggalin putih ya. Sejak ayahnya meninggal, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan bersifat semena-mena kepada Bawang Putih. Bawang Putih pun tidak pernah bisa beristirahat akibat perlakuan Bawang Merah dan ibunya yang selalu menyuruhnya melakukan berbagai pekerjaan rumah. Harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan untuk saya dan Bawang Merah. Kemudian, kamu harus mencuci piring, menyetrika, dan membereskan rumah. Mengerti? Baik, Putih mengerti. Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di
pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu cuaca sangat cerah. Setelah sampai di sungai, bawang putih pun segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asyiknya, bawang putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, bawang putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya. Aku harus bisa menemukan baju itu, karena itu adalah baju kesayangan ibu. Namun, setelah lama mengitari sungai, bawang putih tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, bawang putih pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, dengan takut, bawang putih menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Baju ibu hanyut terbawa arus. Apa? Dasar ceroboh. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang jika kamu belum menemukannya. Mengerti? Bawang putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari mulai meninggi, namun bawang putih belum juga menemukan baju ibu tirinya. Dia memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap giliran akar yang menjorok ke sungai. Siapa tahu baju ibunya tersangkut di sana. Saat sedang mencari baju, bawang putih melihat seorang wanita yang hendak pergi ke pasar. Bawang putih menghampirinya dengan harapan wanita tersebut melihat baju yang sedang dicarinya. Ya, ada apa ya? Bibi, apakah Bibi melihat baju merah yang hanyut di sungai ini? Ya, tadi saya lihat nak. Coba kamu telusuri sungai ini. Dan di ujung sungai ini kamu akan menemukan bubuk. Di dalam itu dapat ini. Pasti dia yang benar. Baiklah Bibi, terima kasih. Sama-sama Nak. Apakah itu bubuk yang tadi Bibi katakan? Iya nak, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang sekali, padahal aku menyukai baju itu. Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi kau harus menemaniku di sini selama 1 minggu. Bagaimana, apakah kau mau? Baiklah Nek, saya akan menemani Nenek selama seminggu. Asalkan Nenek tidak bosan saja denganku. Selama seminggu, bawang putih tinggal bersama dengan nenek itu. Setiap hari, bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah si nenek. Tentu saja, nenek merasa senang. Hingga akhirnya, genap sudah seminggu. Nenek pun memanggil bawang putih. Ya. Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini. Dan aku senang kau anak yang rajin dan berbakti. Maka dari itu sesuai dengan janjiku, aku akan mengembalikanmu. Dan kau boleh memilih salah satu dari hadiah ini karena sudah membantuku selama berada di sini. Tidak usah Nek. Ayolah nak, pilihlah. Ya sudah, Putri memilih labu yang kecil ya Nek. Kenapa kau memilih yang kecil? Saya takut tidak kuat membawa kotak yang besar Nek. Bawang putih pun segera pulang, membawa labu pembelian itu dengan riang. Dengan begini, ibunya tidak akan marah lagi, bukan? Pikirnya. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. 3. Ibu, ini bajunya. Di saat bawang putih menyerahkan baju itu kepada ibunya, tiba-tiba bawang merah datang. Bawang merah yang melihat bawang putih membawa sebuah kotak di tangannya dengan kasar merempas kotak tersebut.
Dari mana kamu mendapatkannya? Waktu aku mencari baju ibu yang hanyut di sungai. Karena kemalaman, aku menginap di rumah nenek di pinggir sungai. Aku disuruh untuk menemaninya selama seminggu. Setelah genap seminggu, hari ini. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, dengan antusias, Ibu Bawang Merah menyuruh Bawang Merah untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Bawang Putih. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak si anak itu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, besok kamu harus pergi ke sungai. Baik. Keesokan harinya, Bawang Merah pun bergegas ke sungai, sesuai dengan yang direncanakan bersama ibunya. Sesampainya di sungai, dihanyutkanlah sehelai baju ke sungai. Setelah menghanyutkannya, dia menuju ke tempat nenek itu. Kemudian, sampailah dia di sebuah gubuk. Dia melihat seorang nenek yang tengah duduk santai. Bawang Merah menghampiri nenek itu. Ini tahu tidak baju yang saya cari? Ini tahu, kamu mau baju itu sendiri, kamu harus menginap di sini selama 1 bulan. Baiklah. Selama seminggu, Bawang Merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus, karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu, nenek membolehkan Bawang Merah pulang. Bawang Merah terheran-heran, mengapa dia tidak mendapat hadiah seperti si Bawang Putih. Oke, bukannya seharusnya kamu memberiku kotak hadiah karena menemani selama seminggu. Ya sudah, silakan kamu pilih. Sesampainya di rumah, Bawang Merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan kotak yang dibawanya. Karena takut Bawang Putih meminta bagian, mereka menyuruh Bawang Putih untuk pergi ke sungai. 3. Putih, sana pergi cuci baju-baju yang kotor di sungai. Cepat loh. Akhirnya kita kaya. Iya dong. Saat Bawang Putih pulang, ia terkejut melihat keadaan ibu tiri dan saudari tirinya itu yang sudah takut nyawa. Bawang Putih menangis. Kini ia hanya sendiri. Di malam harinya, setelah pemakaman ibu dan saudarinya, Bawang Putih merenung di kamarnya dan berpikir, mungkin ini terjadi akibat perbuatan mereka kepadanya selama ini. Sekian dari teater kami. Pesan moral dari teater kami ini, jangan pernah merasa iri terhadap apa yang orang lain miliki. Cukup syukuri apa yang Anda miliki saat ini. Selalulah bersikap saling menghormati. Yakinlah segala sesuatu yang kamu perbuat akan kembali kepadamu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.